Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semasba, kembali lagi di podcast SMA Babus Salam Pekanbaru. Izinkan Daniel sebagai pembawa podcast kali ini dengan narasumber kita Ustadz Salahuddin SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Alhamdulillah Sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul tentang program SMA Babus Salam Pekanbaru. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, marilah bersama-sama izinkan saya membaca biodata Ustadz Siap. Nah, dengan narasumber kita Ustadz Salahuddin SAG MPD dengan tempat tanggal lahir Batang Tumu pada tanggal 5 Oktober 1975 dengan ayah almarhum Haji Abdullah dengan ibu almarhumah Hajah Husnah. Pendidikan S2. Keluarga dengan istri Neti Irawati SEAK. Anak ada 2, Muhammad Naisyal Zuril Aula sebagai mahasiswa dan Rizkia Nesya Az-Zahra sebagai pelajar. Pendidikan Ustadz tamatan Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Fathur Rahman di Inhil pada tahun 1990 dan tamatan Madrasah Sanawiyah Pesantren Al-Rasyid Inhil juga pada tahun 1993. Tamatan Madrasah Aliyah Negeri Man Tembilahan Inhil tahun 1996. IAIN Suska Pekanbaru S1 PBA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2000 dan tamatan Winsuska Riau S2 PBA Pasca Sarjana tahun 2023 dan jabatan Wakil Ketua Sekolah Bidang Kurikulum pada tahun 2017 sampai 2024. Dan yang kedua Kepala Sekolah dari tahun 2024 sampai sekarang ya Ustaz ya. siap. Lalu yang ketiga pengurus MUI Kota Pekanbaru Komisi Pendidikan dari tahun 2023 sampai sekarang. Dan yang keempat Mubalik IKMI Kota Pekanbaru 2003 sampai sekarang. Dan prestasi yang pernah Ustadz kita raih. Yang pertama, mendapatkan beasiswa dari Kodur Petroleum saat kuliah S1. Yang kedua, mendapat beasiswa dari konsorsium WNG saat kuliah S1. 3. Mendapatkan beasiswa Super Semar, prestasi Kementerian Agama, dan lain-lain. Keempat, predikat kelulusan cum laude S1 cum laude ya, cum laude S1 dan S2. Dan yang kelima, sertifikasi guru tahun 2013 di Universitas Negeri Jakarta UNJ. Dan yang keenam, instruktur nasional bidang studi bahasa Arab. Instruktur nasional bidang studi bahasa Arab P4TIK PMK Bahasa Kemdikbudristek 2019 di Cililitan, Jakarta. Dan Ustadz kita memiliki moto jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menebarkan ilmu serta beberapa pengalaman kepada seluruh masyarakat dan tentunya orang-orang yang dibutuhkan di luar sana ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti sahabat semua, marilah bersama-sama kita dengarkan mungkin ada sepatah dua patah kata Ustaz atau pengalaman hidup. Ya. Mana tahu bisa memotivasi kita semua, terutama sobat-sobat TV yang sedang menonton. Jadi kepada Ustaz disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Selamat datang di podcast SMA Babus Salam Pekanbaru. Tentunya yang pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini masih mampu hidup di bumi Allah yang sementara ini dan tentunya dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala ya Rasulullah. Baik, hari ini alhamdulillah pada tanggal 29 September 2025 bertepatan dengan hari Senin.
ya Senin tanggal 4 ya Rabiul Tsani 1447 Hijriah gitu. Kita berjumpa kembali di podcast SMA Babu Salam Pekanbaru. Alhamdulillah ini program yang salah satu dari program sekolah juga, itu mengembangkan kemampuan melakukan berbicara di depan umum melalui program podcast. Baik, alhamdulillah saat ini saya diberikan amanah oleh yayasan sebagai kepala sekolah, kepala SMA Babu Salam Pekanbaru terhitung mulai September 2024. Jadi ya genap 1 tahun lah, lebih setahun baru, baru seumur jagung. Itulah yang diberikan oleh amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengabdikan diri di SMA Babu Salam ini sejak tahun 2000. Jadi sudah lama. Mungkin Ananda Daniel belum lahir ya. Tahun 2000 belum lahir itu. Tahun berapa ini? 2010. 2010. Nah, Ustaz. 2010 ya, udah 10 tahun Ustaz mengabdi di SMA Babu Salam, Daniel baru lahir. Baik, SMA Babu Salam Pekanbaru ini adalah satu lembaga pendidikan yang berafiliasi atau bernaung di bawah Kemdikbudristek atau sekarang namanya Kemdikdasmen. Ini kenapa bisa kita pondok pesantren atau pendidikan agama tapi berpayungnya pada dinas pendidikan. Nah, tentu ada pertanyaan. Biasanya kalau pendidikan keagamaan tentu di bawah Kementerian Agama, seperti madrasah-madrasah dan pesantren lainnya. Tapi kita tidak gitu, kita mengacu kepada dinas pendidikan. Kenapa ini bisa terjadi? Di tahun 1998 ke bawah, ya berarti dari tahun 90-an lah, 90-an sampai 97, 1997, ketua yayasan kita, ya pendiri yayasan ini, yakni Syekh Abdul Wahab, Haji Ahmad Roni bin Junaid beserta istri beliau namanya Hajah Faridah binti Abdullah. Beliau melihat fenomena saat itu bahwa sekolah-sekolah yang bernotabene-nya keagamaan itu seolah-olah ada batasan untuk mereka masuk ke kancah yang sifatnya umum. Artinya alumni-alumni madrasah-madrasah saat itu masih termarginalkan dari alumni-alumni SMA negeri ketika mereka mau masuk ke universitas umum atau ke pendidikan umum. Nah, melihat kondisi semacam ini, ketua yayasan saat itu berpikir gimana caranya membuat yayasan yang statusnya pendidikan keagamaan, tapi dia tidak ada batasan untuk bisa juga turut andil atau berpartisipasi atau bisa ikut serta di pendidikan yang sifatnya umum atau universitas atau akademi atau institut yang umum lah sifatnya. Nah, maka salah satu solusinya adalah dibuat yayasan pendidikan namanya Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan. Kenapa istilah Syekh Abdul Wahab Rokan itu? Karena ketua yayasan saat itu mengambil nama Tuan Guru di Basilam Langkat, namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi nama itulah yang diambil oleh beliau untuk dijadikan nama yayasan ini. Nah, maka sejak tahun 1988 resmilah SMA Babu Salam Pekanbaru ini terdaftar di Dinas Pendidikan tahun 1998. Kemudian di tahun 2000, karena lembaga pendidikan kan harus ada langkah-langkah untuk pengakuannya di bawah Dinas Pendidikan itu, dalam hal ini untuk akreditasinya. Jadi diverifikasilah data melalui akreditasi pada tahun 2000. Nah, di tahun 2000 SMA Babu Salam ini berhasil mendapatkan sertifikat disamakan. Disamakan maknanya di sini bahwa alumni SMA ini disamakan sama alumni SMA negeri umum. Jadi SMA Babu Salam yang program pembelajarannya tentu lebih banyak keagamaannya, tapi kualitas alumninya
itu disamakan. Artinya mereka diberikan jalan atau kemudahan atau kebolehan untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang sifatnya umum seperti ya mungkin dulu ke UI, ke ITB atau kemana atau masuk ke Akmil, Akpol, jadi tidak ada batasan lagi. Dan ini memang cita-cita pendiri yayasan yakni Bapak Haji Ahmad Royan bin Junaid dan istri beliau Hajah Faridah bin Abdullah. Nah di tahun 2005 SMA Babu Salam ini kembali diakreditasi. Nah diakreditasi, alhamdulillah hasilnya dapat A. Itu nilainya 98, sekian, dapat A. Kemudian di tahun 2009 kembali diakreditasi, hasilnya juga dapat A. Kemudian di 2016 itu kembali dapat A. Di 2021 kita akreditasi perpanjangan. Jadi tidak perlu secara manual, tidak perlu asesor turun ke lapangan, cukup kita mengisi borang-borang yang disiapkan oleh Sispena. Sispena itu maksudnya sistem penilaian akreditasi nasional, Sispena. Jadi itu lembaga yang dibuat di bawah BAN PDM namanya. BAN PDM itu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ada namanya Sispena. Jadi sekolah-sekolah yang ingin mengajukan akreditasi pertama atau perpanjangan itu melalui Sispena itu. Nah sekarang kita insya Allah di tahun 2026 nanti akan kembali diakreditasi dan kita belum tahu arahannya seperti apa, apakah dia nanti berbentuk akreditasi ulang atau nanti hanya berbentuk pengisian instrumen-instrumen atau borang-borang yang harus dilengkapi seperti yang kita lakukan di tahun 2021. Dan kita berharap dan doa untuk semuanya juga, semua para penonton, para pemirsa yang melihat podcast ini, yang mendoakan supaya SMA Babu Salam ini tetap dapat akreditasi A ke depannya, insya Allah nanti di Desember 2026 itu kembali kita akan mengikuti akreditasi tersebut. Nah, SMA Babu Salam ini banyak sekali prestasinya. Jadi prestasinya diantaranya kita pernah bekerja sama IDB. IDB itu namanya Islamic Development Bank. Itu di tahun 90-an ke atas itu kita diberikan pembinaan, kita diberikan fasilitas dari Bank Dunia, Bank Islam Dunia, namanya IDB saat itu. Kemudian juga, saya nggak bisa bercerita secara rinci, mungkin bisa nanti para pemirsa semua bisa melihat di website SMA Babu Salam Pekanbaru. Jadi diketik aja SMA Babu Salam, insya Allah di situ sudah ada saya buat macam mana sejarah SMA Babu Salam ini dan prestasi-prestasi yang pernah diikirnya. Jadi IDB pernah kita, kemudian juga di RSBI juga, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Kita udah pernah itu, kemudian juga bekerja sama BAN BPPT, Badan Pengkajian Penelitian Teknologi, yang saat itu di kementeriannya, Kemenristek itu di bawah Menteri almarhum B.J. Habibie. Nah, jadi kita pernah terpilih itu sebagai sekolah yang menjadi binaan lewat program BPPT. Kemudian di RSBI juga pernah kita Sekolah Rintisan Bertaraf Nasional. Kemudian juga kita pernah menjadi sekolah Indo-Cluster. Indo-Cluster itu sekolah percontohan. Jadi kita pernah dicontoh oleh beberapa sekolah di Provinsi Riau ini. Saat itu yang tertunjuk sebagai sekolah contoh itu adalah SMA Plus, SMA 8, dan juga SMA Babu Salam. Nah, itu saat itu. Jadi satu-satunya SMA swasta yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pusat saat itu sebagai sekolah percontohan namanya Indo-Cluster, itu SMA Babu Salam. Kemudian juga pernah jadi SMA model. Jadi sebenarnya SMA Babu Salam ini banyak kali prestasinya. Jadi kalau mungkin saya sebutkan di sini nggak cukup waktunya. Jadi alhamdulillah kita punya nama dan saat ini juga kita akan tetap mempertahankan nama tersebut dalam hal akreditasi, dalam hal program dan segala macam. Nah kalau kita coba sampaikan sedikit, nanti kan kita perpanjang melalui dialog kita, bahwa SMA Babu Salam ini dia memakai 2 kurikulum. Jadi ada namanya kurikulum Dignas, ada namanya kurikulum pesantren. Jadi 2 kita target kita adalah mencapai
dunia dan akhirat gitu. Jadi bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian visi kita kan bagaimana kita mewujudkan SMA Babus Salam ini sebagai lembaga yang bisa melahirkan peserta didik yang berkualitas di tingkat nasional dan internasional, yang agamis gitu kan, kemudian yang kreatif, dan juga adaptif terhadap perkembangan sains dan teknologi. Itu yang kita harapkan. Dan misi-misi kita sangat banyak sekali, tentu mengacu kepada moto kita. Moto kita apa? Beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Jadi diantaranya misi kita adalah bagaimana bisa kita melahirkan anak-anak yang beriman, berilmu, kemudian juga beramal, dan tentu juga punya prestasi. Jadi misinya prestasi akademik dan non-akademik gitu. Jadi mereka di dalam akademiknya, dalam proses yang formalnya mereka bisa berprestasi, dan yang non formalnya juga seperti kayak olahraga, futsal dan segala macam itu juga. Nah kemudian kembali kita ke kurikulum. Jadi kurikulum yang dipakai itu adalah kurikulum Dignas dan kurikulum pesantren. Kita sistemnya terpadu, tidak ada pemisahan. Jadi berkolaborasi antara kurikulum itu dalam hal jadwal pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, kurikulum Dignas kita sangat mengikuti perkembangan. Jadi sejak kurikulum KTSP, kemudian juga kurikulum yang 2013 Kurtilas, kurikulum 2013 kita ikut. Kemudian yang terakhir ada kurikulum Merdeka. Nah, kita saat ini mengampu kurikulum Merdeka. Nah, kita sekolah termasuk yang tercepat. Tercepat maksudnya di kurikulum Merdeka ini kan dalam rangka untuk membangkitkan kembali keterpurukan kita karena kena wabah ya, atau bencana COVID-19 saat itu, maka pendidikan kita mulai mundur. Nah, maka oleh Menteri Pendidikan saat itu Nadiem Makarim, ya, Profesor atau Dokter aja itu Dr. Nadiem Makarim, dia membuat terobosan dengan kurikulum Merdeka. Jadi Merdeka itu maksudnya bagaimana bisa mengangkat dari keterpurukan kena COVID-19 itu. Nah, 2020 itu kurikulum Merdeka sudah diluncurkan. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan, terutama sekolah-sekolah yang sekolah sekolah yang ditunjuk, ada beberapa sekolah yang pertama kali sekolah namanya itu sekolah penggerak. Nah, ya, sekolah penggerak itu ada beberapa yang sudah di ini, dan kita saat itu pernah ditawarkan di tahun yang sama, walaupun kita tidak sekolah penggerak, karena sistem penerapan kurikulum Merdeka saat itu dua, ada yang berbentuk mandiri, ada yang berbentuknya oleh pemerintah gitu. Nah, kita saat itu di tahun 2020 itu kita ditawarkan tapi kita tidak mau, dan 2021 kita tidak mau sifatnya diambil alih oleh Kemdikbudristek saat itu, karena kalau diambil alih itu sepenuhnya oleh pemerintah, itu didanai semua untuk pelatihan guru-guru dan segala macam. Dan kita saat itu ngambil yang mandiri saja. Mandiri itu maksudnya kita tidak sepenuhnya dikendalikan oleh dinas, karena memang kita sekolah yang keagamaan juga. Jadi oleh kepala sekolah yang sebelumnya berkesimpulan bahwa kita cukup yang mandiri saja. Jadi artinya kita tetap mengikuti perkembangan, mengikuti kurikulum Merdeka, tapi kita sifatnya mandiri, dalam artian jangan sampai kita terlampau banyak diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh negara, dalam hal ini dinas pendidikan. Nah, saat ini kita sudah ikut kurikulum Merdeka, bahkan guru-guru sudah banyak. Ini sudah saya minta kepada beberapa guru sudah diutus supaya ikut ini di menteri yang baru ini, si Profesor Dr. Abdul Muti, dia menyempurnakan kurikulum Merdeka itu dengan pendekatan deep learning, atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran mendalam. Nah, dari guru-guru kita sudah diikutkan ke situ. Nah, intinya sekilas pembelajaran mendalam atau deep learning itu kan itu lebih pendekatan pembelajaran yang sifatnya pelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, tentu melalui olah otak, olah rasa, olah pikir, dan olahraga.
Dan itu intinya adalah untuk menuju 8 profil kelulusan SMA dimanapun yang mengampu tentunya kurikulum merdeka yang sudah pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, baik para penonton yang berbahagia, mungkin hanya itu sekilas sebagai pembuka dulu pada Ananda Daniel, ya kelas 10 SMA Babu Salam ya. Iya, Pak. Luar biasa sudah punya kemampuan berbicara di depan kamera. Alhamdulillah. Nah, itu deh. Jadi mungkin itu dulu, nanti kita perpanjang dengan diskusi, mungkin barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga bisa sebagai informasi lah untuk masyarakat di luar sana yang bisa melihat bagaimana sih sebenarnya SMA Babu Salam Pekanbaru. Baik. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih atas segala pengalaman cerita dan juga beberapa perjuangan ditempuh oleh SMA Babu Salam. Rupanya banyak juga ya Ustaz ya. Iya. Sampai sekarang SMA masih bisa berdiri teguh di tengah-tengah persaingan ya Ustaz ya, Iya, di antara SMA-SMA lain. Mm-mm. Baik Ustaz, izinkanlah Ana bertanya Ya. tentang beberapa program ataupun sebuah harapan-harapan untuk SMA Babu Salam ke depannya, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang Ustaz. Baik Ustaz, yang pertama, bisakah Ustaz ceritakan apa visi dan misi utama sekolah yang menjadi dasar dalam menjalankan program-program di sini? Oke. Baik, tadi juga udah saya sampaikan, mungkin ada penegasan kembali bahwa memang pertama itu visi kita. Visi kita tadi udah disampaikan bahwa bagaimana kita mewujudkan SMA Babu Salam Pekanbaru ini adalah lembaga pendidikan yang melahirkan alumni atau pelajar yang mampu bersaing, yang berkualitas, tidak hanya berkualitas tapi mampu bersaing di tingkat nasional dan bahkan internasional. Dan jangan lupa visi kita juga ada keagamaannya, itu mengacu pada motonya. Moto kita apa? Beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Tentu bagaimana kita melahirkan siswa yang yang berkualitas, mampu bersaing, kemudian juga tentu yang beramal dan beriman. Nah, kalau misi yang pertama tentu bagaimana siswa itu beriman dan bertakwa. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat 8 profil lulusan di pendekatan deep learning itu juga yang pertamanya adalah keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi sekarang ini kurikulum nasional, kurikulum merdeka yang sudah dimodifikasi, yang sudah diperbarui dengan adanya pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam itu, ya salah satunya bagaimana mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kreatif, yang berkolaborasi, yang bersosial, yang komunikatif dan segala macam. Jadi itu tertuang juga dalam misi kita beriman. Kemudian juga kita menginginkan misi kita tuh siswa SMA Babu Salam itu yang pintar pakai bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, itu yang kemudian juga yang tentu mampu berprestasi mengikuti sains dan teknologi. Jadi ada nanti prestasi akademik dan non akademik. Makanya saya punya program untuk tahun ini, bagaimana anak-anak yang punya kemampuan desain dan punya kemampuan di agama kita akan kelompokkan dan kita akan ikutkan nanti. Namanya yang pertama ada Olimpiade Nasional OSN, kemudian juga ada yang kedua Olimpiade Madrasah Indonesia OMI, dan juga ada namanya OBA, Olimpiade Bahasa Asing atau Bahasa Arab. Nah, itu akan kita persiapkan. Dan itu memang membutuhkan kerjasama yang solid, yang kuat semua pihak tentunya di SMA Babu Salam Pekanbaru ini, dan anak-anak juga. Itu udah kebayang sama Ustadz bagaimana nanti ke depannya kita bisa kembali berprestasi, dan alhamdulillah sekarang juga kita berprestasi. Tapi biar lebih ini lagi tentu kita ikutkan. Dan kemarin kita memang OSN itu tak ikut, apa sebab? Karena saat OSK, dia kan OSN itu mulai dari OSK dulu, ada Olimpiade Sains Kota, kemudian Provinsi, OSP, dan OSN terakhirnya. Pas ketika itu pulang libur kita, karena libur kita kan saat itu belakangan. Jadi itu kendalanya. Nah, kedepannya ini karena ini tahun kemarin 2025 kita tidak ikut karena memang terbentur masalah libur, maka untuk tahun ini
eh, saya dan tentu wakil-wakil dan semua eh, majelis guru dan karyawan SMA ini bagaimana caranya menyikapi itu supaya kita bisa tetap ikut. Nah, jadi Babu Salam harus wajib ikut semua. Nah, itu di antara misi-misinya. Dan visi dan misi mungkin juga nanti kalau untuk lebih jelasnya tentang SMA Abu Salam bisa dilihat juga di website kita. Kita udah punya website, kita punya YouTube, punya TikTok, punya Facebook, punya IG juga, Instagram. Dan bahkan saya juga alhamdulillah punya semua, ya walaupun tak begitu aktif. Ya, begitu. Oke. Begitu besar harapan dan juga visi misi yang sudah dirancang oleh sekolah ini ya Ustaz ya. Ya. Baiklah Ustaz, pertanyaan selanjutnya adalah apa program prioritas yang sedang menjadi kefokusan utama sekolah pada saat ini Ustaz? Iya. Saat ini tentu kalau skala prioritas tentu yang terdekat, yang terdepan. Ini terutama kita lebih mengarah kepada anak kelas 12 ini. Anak kelas 12 ini karena sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBP kan sudah melalui perubahan. Perubahannya apa? Kalau dulu murni dari nilai rapor. Nah, sekarang harus ada didampingi sama nilai TKA atau tes kemampuan akademis atau kompetensi akademik. Nah, jadi siswa nanti diwajibkan mengikuti tes itu dan hasilnya akan diberikan sertifikat dan itu akan disejajarkan dengan nilai rapor. Nah, ini kenapa oleh Dinas Pendidikan kenapa adanya TKA ini? Ini dalam rangka untuk validitas rapor. Karena selama ini banyak sekolah-sekolah yang istilahnya itu ya, mengangkat nilai-nilai rapor itu. Jadi tidak objektif gitu. Jadi lebih ke subjektif ke sekolah-sekolah yang nilainya bagus-bagus tuh lewat. Nah, sekarang pemerintah sudah merubah. Jadi ada tambahan satu nilai dari TKA. Nah, jadi fokus terdekat kita bagaimana saat ini anak kelas 12 itu memang fokus untuk persiapan itu. Insya Allah nanti di bulan Oktober ini seluruh jam pembelajarannya tentu jam siang kita kosongkan khusus untuk membahas masalah persiapan TKA itu. Supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik, nilai TKA-nya tentu akan berimbas juga ke proses dia masuk ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi SNBP nantinya. Mudah-mudahan minta dukungan semua pihak, sama masyarakat. Mudah-mudahan alumni SMA Abu Salam Pekanbaru untuk tahun 2025-2026 ini banyak yang lulus melalui jalur prestasi masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka impi-impikan. Amin. Amin. Nah, inilah dia pemirsa, begitu pedulinya sekolah SMA Abu Salam terhadap santrinya. Dari segi menuju kelulusan masih juga dibimbing untuk masuk ke dalam perguruan tinggi ya Ustadz ya. Nah, itulah program-program yang seperti Ustadz bilang, banyak program yang sudah terancang di SMA Babus Salam. Tapi Ustadz, dari sebanyak program itu, manakah program yang paling berpengaruh kepada santri? Ya, intinya program itu semuanya berpengaruh kepada santri ya. Jadi program yang paling mendasar itu untuk saat ini dan juga untuk masyarakat, bagaimana kita tentu melahirkan anak-anak yang berkualitas, benar tahfiznya harus tetap kita boomingkan, kita gulirkan, kita tetap jalankan. Kemudian juga tilawahnya. Nah, ini tilawah alhamdulillah program tilawah seni baca Al-Quran ini anak kita kan sudah ikut kemarin walaupun baru tingkat kelurahan sudah berhasil juara 1 ya, si Ahmad Sidik Fajar Sidik sudah juara 1 dan itu tentu akan melaju kepada tingkat kota. Kota nanti tingkat kecamatan, kota, itu provinsi lagi, dan mudah-mudahan nanti ke tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak sekali. Terutama yang selanjutnya adalah program penerapan bahasa. Ini sangat berpengaruh sama siswa karena beberapa siswa Ustaz pada intinya ketika jumpa sama mereka Ustaz pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Ada beberapa anak yang suka praktekkan bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu termasuk program yang perlu juga yang sangat penting kita kedepankan, dan itu program utama. Di samping yang lain juga ada kemampuan berpidato ya, berceramah, macam Ananda Daniel kan udah berapa kali tampil ceramah yang bagus sekali. Jadi kalau mau lihat para pemirsa semua barangkali bisa lihat di website, udah ada tulisannya situ.
Ananda Daniel ini prestasinya luar biasa ini. Amin. Jadi kita doakan nanti dia akan membawa sekolah ini lebih harum lagi Amin ya di rabbal kancah alamin. nasional dan internasional. Amin ya Allah. Ya, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimanakah sekolah mengembangkan inovasi pembelajaran di era digital sekarang, Ustaz? Ya, baik, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, sudah Daniel. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Saya pribadi memang kemampuan digitalisasi itu hal yang mesti, tidak hanya kepada guru, tapi juga kepada kepala sekolah, kepada siswanya. Jadi kalau saya sebenarnya menginginkan memang kita nggak bisa lepas dari digitalisasi. Guru-guru harus mampu. Bagaimana pula kita saatnya udah di zamannya zaman teknologi, zaman pakai digitalisasi, kita ketinggalan dalam hal itu. Nah, apa upaya sekolah? Yang pertama, guru-guru udah banyak kita kirim untuk pelatihan. Ini yang terbaru nih ada namanya AI atau artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Itu sudah ada beberapa kita kirim dan mereka juga mengikuti program coding. Karena saat ini kurikulum kita khususnya yang kelas 10 itu wajib memuat mata pelajaran AI sama coding. Nah, itu mesti, itu dalam rangka mengikuti perkembangan tentu dalam hal digitalisasi itu tadi. Jadi bagaimana pula guru-guru kalau nggak bisa digitalisasi, nggak bisa komputer, macam mana dia mau mengajar gitu. Jadi karena dengan AI sama coding dengan fasilitas apapun saat ini yang sifatnya digitalisasi itu paling membantu sekali. Jadi kalau kita tidak ketinggalan dalam hal itu, baik siswa, guru-gurunya atau siswanya, itu maka kita akan ketinggalan. Dan bahkan ini OSN yang tahun ini sudah dimasukkan bagian olimpiadenya, olimpiade AI. Tapi karena programnya AI itu baru tahun ini, akhirnya mereka masuk di mapel komputer. Nanti kedepannya akan dibuat mapel khusus, mapelnya mapel AI sama coding atau kecerdasan artifisial sama coding itu tadi. Nah itu lah. Jadi saya menginginkan memang semuanya guru-guru, siswa, semua santri semua wajib pandai dalam hal digitalisasi ini karena memang udah saatnya itu. Maka dengan modal kemampuan digitalisasi ini orang bisa menguasai dunia gitu kan. Jadi jadi kedepannya ini saya udah kepikir, udah membuat program karena kita di pesantren tentu tidak mudah untuk menggunakan HP apa segala macam. Nanti mungkin kelompok-kelompok sains nanti atau olimpiade sains, olimpiade madrasah atau yang sosial apa segala macam nanti akan kita berikan solusi supaya mereka lebih gampang akses dengan laptop. Kita pakai laptop aja karena laptop lebih aman daripada HP kalau kita di pesantren. Karena memang sampai saat ini tidak boleh pegang HP gitu. Jadi pakai laptop aja nanti kita berikan, tentu menitipnya di sekolah. Jadi anak-anak yang ikut saya olimpiade nanti dia bebas gunakan laptop. Jadi kalau ada masalah-masalah itu gampang dan cepat di browsing nyari apa nih masalahnya apa segala macam. Nah kalau tanpa itu macam mana budaya digitalisasi bisa kita wujudkan? Anak nggak pegang apa-apa gitu kan. Artinya kita buat angan-angan tapi kita nggak bisa wujudkan karena fasilitasnya nggak bisa digunakan oleh siswa atau santri gitu. Jadi Ustaz, apabila kita lihat SMA Abu Salam ini tidak hanya terpaku dengan agama ya Ustaz ya, dengan pelajar pesantren, tapi juga harus mengikut dengan era digital sekarang ya Ustaz ya. Karena teknologi semakin maju, tentu agama juga harus semakin maju ya Ustaz ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah ada program khusus yang melibatkan orang tua atau masyarakat di sekitar Ustaz? Ya. Kalau program khusus itu biasanya yang pertama yang sosial dulu lah ya. Biasanya kalau menjelang bulan puasa kita ada gotong royong ke masjid-masjid dan di situ kita menyumbang itu, kadang-kadang nyumbang
apa namanya, sajadah panjang itu. Jadi masuk sekolah kita kelompokkan santri beberapa kelompok beberapa masjid turun ke sana membaur sama masyarakat. Nah, itu yang sifatnya sosial dan kita apa namanya, memberikan bantuan ala kadarnya dan itu dana dari mana diambilnya? Dari hasil infak. Infak. Kalau sekarang kan namanya ada apa namanya, Jumat Kubra Inspiratif Kreatif. atau JKI. Nah, JKI singkatannya. Jumat Kubra Inspiratif. Situ kan program terakhirnya kita ada mengumpulkan dana melalui infak. Nah, di situ kita kumpulkan dan insya Allah nanti di awal sebelum masuk Ramadan kita akan membaur di masyarakat dan akan berbagi dan akan kita salurkanlah infak terutama dari santri dan para guru SMA Abu Salam yang sudah terkumpul selama setahun. Nah, itu yang sifatnya sosial. Kemudian kalau apa namanya, semua apa yang kita mau laksanakan program itu rata-rata melibatkan orang tua. Terutama yang di kelas 12, kelas 10 itu kita libatkan orang tua. Untuk misalnya kan yang kelas 12 misalkan untuk kelanjutan pendidikan mereka untuk persiapan selesai mereka di SMA Abu Salam kita akan panggil. Jadi untuk kesiapan mereka untuk masuk ke perguruan tinggi juga kita akan tetap komunikasi secara melalui lembaga sekolah atau juga melalui guru BK. Demikian. Jadi banyak hal memang segala macam kita harus lakukan demi untuk kebaikan siswa kita, ya, atau santri kita yang akan. Yang kelas 10 juga ketika di awal kita akan tetap ada acara temu khusus sama orang tua menceritakan atau menyampaikan apa saja kebutuhan dan keperluan dan program yang akan kita rencanakan setahun atau 2 tahun dan bahkan 3 tahun sampai mereka tamat. Itu usaha-usaha yang dilakukan oleh SMA Abu Salam. Baik, mungkin dari sejauh ini Ustaz, selama Ustaz menjabat sebagai kepala sekolah, tentu ada program-program yang sudah berhasil ataupun program-program yang mungkin sudah Ustaz rancang. Dari sekian program itu Ustaz, apakah sudah terlihat dampak nyata yang terjadi pada siswa dan guru Ustaz? Iya, terutama kita ada program untuk pelatihan, ini ya untuk guru dulu ya, pelatihan digitalisasi, itu kan kita coba programkan guru-guru harus, bahkan kita sudah beberapa kali melakukan workshop pelatihan untuk guru-guru. Dan yang kita kirim keluar juga udah selalu, ini untuk guru-guru dan dampaknya pasti ada. Karena guru-guru yang sebelumnya tidak mengerti, tidak paham tentang AI jadi paham. Yang sebelumnya mungkin membuat bahan ajar begitu lama, sekarang kan bisa gampang melalui ChatGPT, melalui Gamma, melalui Perplexity, melalui banyak lah basis yang ada. Jadi udah kelihatan dampaknya sama guru-guru semua. Kemudian untuk program-program yang sifatnya ekskul misalnya kan, ya, di tilawah, itu udah ada dampak-dampaknya. Ya, udah dapat juaranya. Kemudian tentu hambatannya juga ada, ya kan. Di antaranya mungkin apa yang kita angan-angankan, apa yang kita rencanakan, tidak semudah itu dapat kita wujudkan. Masih banyak juga yang tak sepenuhnya untuk melaksanakan program itu, dan bahkan ada juga yang masih ragu-ragu, dan bahkan kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang memprotes gitu kan, itu biasa. Begitulah sifatnya manusia. Ya. Jadi karakter manusia itu kan ada yang bentuknya selalu ikut saja apa yang disampaikan. Ada yang satu lagi protes. Protesnya dalam hal tak mau ngikut gitu. Dia dengar iya tapi tak mau mengerjakan. Yang ketiga ada dengar tak mengerjakan tapi menolak. Itu yang parah itu. Jadi di dalam sastra Arab itu ada namanya kondisi bentuk lawan bicara itu namanya khalil zihni. Khalil zihni ini orangnya baik nih, sami'na wa ata'na. Ada namanya lagi munkir. Munkir ini dia dengar tapi tak mau laksanakan. Misalnya kamu harus datang cepat ya. Iya Ustaz, besok nggak datang cepat ya. Itu munkir namanya. Ada yang namanya mutaradid. Mutaradid ini ketika dibilang kamu datang cepat besok ya nak. Nggak mau Ustaz, robahlah, nggak ada aturannya di jam segitu ke sekolah. Itu mutaradid, ini berbahaya. Dan ini keadaan lawan bicara seperti ini, masyarakat tipikal manusia seperti ini ada semua nih, pada guru-guru ada, pada siswa ada. Jadi itu biasa, itu namanya variasi lah, dan itu harus kita hadapi. Bagaimana caranya kita bisa
berada di tengah-tengahnya dan program-program bisa berjalan. Dan tentu kita tidak hanya melihat yang sedikit, kita lihat yang banyak. Kalau melihat samalah kalau kita misalnya ngasih ceramah, ngasih apa, kalau nengok yang tidak memperhatikan, tak jadi. Kita harus lihat mana ada yang memperhatikan. Guru juga ngajar siswa begitu. Mungkin sekian banyak siswa tak semuanya mau dengar dia. Ada juga yang memang mungkin cara belajarnya seperti itu, perasaan kita dia tak mau dengar. Rupanya cara belajarnya seperti itu. Yang cara belajar kinestetik itu kan dia tidak nengok ke kita, tapi pendengarannya lihat. Nah, kita harus mampu bagaimana mengakomodir semua bentuk-bentuk yang kita hadapi itu. Jangan sampai kita lemah. Oh, ini kita nggak diperhatikan, lalu berhenti langsung. Jangan. Yang memperhatikan masih banyak. Begitu juga program-program yang mau kita buat di sekolah ini. Kita buat begini. Kita akan lihat responnya dari guru, dari semua kan nampak tuh. Ada yang respect, yang betul-betul setuju. Ada yang setuju melaksanakan, ada yang setuju saja, ada yang menolak. Nah, kita jangan sempat melihat yang menolaknya. Kalau nengok yang menolaknya atau melihat yang setuju tapi tak mau ikut, habis tak jalan nanti. Kita lihat yang mau mendengar, yang mau ikut, yang mau bekerja sama. Dan kita tetap rangkul yang tak mau ikut itu supaya juga bisa bersama-sama satu tim. Dan kita nggak boleh kita memarginalkan, mengasingkan yang tidak mau ikut. Kita tetap memberikan pelayanan yang sama semua warga atau sivitas akademika SMA Babu Salam Pekanbaru ini. Dengan terkait tadi Ustaz, yang tidak mau ikut atau bahkan sampai protesan, bagaimana sekolah menanggapi orang-orang yang tidak mau ikut dengan program sekolah Ustaz? Ya, kita terutama Ustadz sebagai kepala sekolah tentu akan tetap melakukan approach, tetap pendekatan, nggak usah jauhi gimana caranya dia juga bisa ikut dan tentu memberikan kefahaman supaya dia bisa mengerti kenapa mereka nggak ikut itu sebabnya apa, dan kita akan dengarkan apa sebabnya, apa alasannya, dan kita akan coba kasih penegasan, pemahaman kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bisa memahami apa yang kita inginkan. Lalu Ustaz, kalau misalnya Ustaz, kalau kita melihat ke depan Ustaz, terutama sebagai kepala sekolah Ustaz, apa harapan terbesar Ustaz untuk SMA Babu Salam ke depannya Ustaz? Ya, harapan saya pribadi, ini kan baru setahun, tapi entah nanti tahun depan masih diberikan amanah atau tidak. Tapi saya punya harapan yang kuat, menginginkan SMA Babu Salam ini memang go internasional. Dia mampu bersaing sesuai dengan visi yang dibacakan di depan tadi. Dia lembaga pendidikan yang mampu melahirkan peserta didik yang berkualitas, yang bersaing, apakah nanti melalui beberapa olimpiade gitu kan. Kemudian juga yang sifatnya non formal seperti ajang-ajang olahraga apa segala macam. Saya menginginkan itu semua bisa dimiliki oleh SMA Babu Salam. Intinya SMA Babu Salam ini adalah SMA yang mampu melahirkan peserta didik yang selamat dunia dan akhirat. Karena moto kita seperti itu ya kan. Karena misi kita bagaimana bisa bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan doa yang selalu kita bentangkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan dunia yang baik, akhirat yang baik, terbebas dari api neraka. SMA Babu Salam ini adalah lembaga yang visinya, yang goalnya, tujuan akhirnya, the last goalnya adalah bagaimana bisa bahagia hidup dunia ini, tentu sukses hidup di dunia ini, berhasil dia mampu bersaing, dan tentu juga bahagia hidup di akhirat. Tentu dengan amal-amal ibadah, dengan pelajaran yang dipelajari di SMA Babu Salam. Ya kan banyak program-program, ada wirid, ada apa, ada maulid 40 ya, malam segala banyak sekali. Dan itu kan mengumpulkan pahala-pahala yang nanti jadi bekal kita untuk setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Banyaknya program SMA ini Ustaz. Dan insya Allah semoga Allah memudahkan urusan Ustaz, Amin. urusan guru-guru semua. Amin. Untuk mencetak generasi Islam yang bisa bertarung dengan era digital sekarang. Ya. Dan juga Ustaz, sebelum kita mengakhiri Ustaz, apakah ada pesan khusus untuk para siswa, guru maupun orang tua Ustaz agar bisa bersama-sama mendukung program sekolah Ustaz? Ya, pesan saya pertama tentu dari luar dulu lah ya, dari orang tua. Orang tua saya
menginginkan, ya kita lah semua sama-sama mengharapkan supaya ngasih support lah, ngasih semangat, ngasih doa lah terutama ya. Itu yang pasti dulu Iya. untuk kemajuan SMA Babus Salam Pekanbaru ini. Dan saya minta juga kepada para orang tua atau para penonton podcast ini supaya ikut menyebarluaskan informasi tentang SMA Babus Salam Pekanbaru ini. Intinya SMA Babus Salam adalah lembaga yang memadukan antara kepentingan dunia dan akhirat, dan kita akan melahirkan anak-anak didik yang beriman, berilmu, beramal, dan sukses juga di dunia dan akhirat. Kemudian kepada para guru dan karyawan, tentu Ustadz menginginkan kerjasamanya yang solid, ya kan. Artinya apapun yang diprogramkan di sekolah ini, mari sama-sama kita dukung, karena memang pihak sekolah, terutama dalam hal kepala sekolah, wakil, tidak ada apa-apanya kalau tanpa bantuan Bapak Ibu majelis guru dan karyawan semuanya. Dan untuk santri semua, santri semuanya tetap belajar dengan giat, tentu bagaimana cara membuat self regulation, ya, artinya punya regulasi diri, punya kemampuan manajemen waktu, bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik, membagi waktu untuk belajar di sekolah ini, tentu dengan meningkatkan disiplin belajar, disiplin datang ke sekolah, disiplin di kelas, disiplin sholat, semuanya. Insya Allah nanti dengan itu tentu keberhasilan belajar itu akan mudah kita capai dengan manajemen yang kita punya. Dan tentu yang terakhir kali adalah akhlakul karimahnya. Ya, karena akhlak itu di atas segala-galanya. Ya, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi percuma saja punya ilmu tapi tak punya adab, tak punya akhlak. Ya, akhlak kepada kawan, akhlak kepada guru tentunya, dan akhlak kepada siapapun. Ramah. Dan kita kembali ke visi kita kan memang menuju menjadi akhlak yang berakhlak mulia. Dinas pendidikan juga dalam hal ini kurikulum kita, bagaimana anak-anak itu yang beretika, bermoral, berakhlak mulia. Jadi sama, dan mudah-mudahan itu bisa diwujudkan di SMA Babus Salam Pekanbaru ini. Jadi Ustaz, apabila kita simpulkan dari segala percakapan kita tadi Ustaz, pendiri kita ingin santri itu melangkah jauh ke depan Ustaz. Tidak ingin dibatasi dengan segala masalah, problem, ataupun hal apapun itu. Jadi pendiri kita ingin kita tuh bercita-cita tinggi, apabila jatuh di antara bintang-bintang ya Ustaz. Ya. Tidak gagal segala-gagalnya. Mantap ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ya Ustaz ya. Ya, sama-sama. Banyak cerita yang kita dapat, inspirasi-inspirasi, dan juga pengalaman hidup, dan juga beberapa harapan Ustaz. Semoga Allah mengijabah apa yang Ustaz inginkan. Amin. Semoga juga kita semua di bawah naungan Allah, di bawah lindungan Allah. Amin ya Dan Rabbal semoga SMA Babus Salam menjadi is the best to the best. Amin ya Rabbal Menjadi yang terbaik di atas yang terbaik. Ya. Dan Ustaz, semoga program-program sekolah yang Ustaz rancang, yang Ustaz niatkan, Allah wujudkan, Allah mudahkan, dan bisa terus membawa manfaat dan kemajuan bagi pendidikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat semuanya, mungkin inilah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Inilah yang dapat kita simpulkan, bahwasannya SMA Babus Salam bukanlah lembaga yang terpaku dengan kehidupan dunia, tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, SMA Babus Salam tidak terpaku hanya satu tujuan, tetapi dua, yakni dunia dan di akhirat. Ya. Maka sobat, marilah bersama-sama kita menyemangatkan diri kita dan juga beberapa masyarakat di samping kita untuk terus mendominankan apa yang kita punya. Pertama di dunia, dan yang kedua di akhirat. Amin. Baiklah teman-teman, mungkin inilah yang dapat kita simpulkan, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kita berterima kasih kepada narasumber kita, Insya Allah Ustadz Salahuddin. Semoga ini bisa menjadi amal baik Ustadz. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah juga membalas pengabdian Ustadz kepada SMA Babus Salam, dan juga bisa dapat berkumpul kembali di dalam sebuah kenyamanan dan sebuah kediaman yang indah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat, mungkin inilah sebuah percakapan hangat dan juga beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil. Semoga di episode selanjutnya kita semua bisa mendapatkan hal-hal yang baru,
ilmu-ilmu yang baru, dan juga pengalaman hidup yang baru. Karena menjadilah diri di semakin hari semakin baik. Amin. Karena apabila kita memiliki perkembangan, kita bisa mengikuti jejak orang, tetapi jejak yang kita miliki harus lebih baik daripada jejak yang orang miliki. Saya Daniel Vista sebagai pembawa podcast pada kesempatan kali ini meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dari adab, etika ataupun dalam segi berbicara, karena sesungguhnya Daniel baru kelas 10 dan juga masih dalam segi belajar Ustaz. Jadi apabila ada kesalahan mohon dimaaf sebesar-besarnya. Baik sobat, mungkin inilah episode yang dapat kita dapatkan, yang dapat kita simpulkan. Semoga di hari esok kita dapat berjumpa kembali dan tetap stay on di SMA Bubul Salam Pekanbaru. Jangan lupa subscribe, like, dan share dimanapun antum berada, dimanapun teman-teman berada. Sharelah video ini selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk pemirsa semua dan tentunya menjadi kebaikan di SMA Bubul Salam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak dengan hangat tentang pembahasan kita pada kali ini. Semoga bisa menjadi penambah wawasan kita dan juga menjadi pola pikir baru untuk kita semua. Amin. Semoga semuanya bisa menjadi insan yang bermanfaat Amin. dan insan yang baik bagi generasi Islam. Terima kasih semuanya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.